mengubah sendiri. Cinta itu mengubah gendut jadi kurus. Karena kalau ketawa, kalau kan kurus. Cinta mengubah jelek jadi cakep. Cinta mengubah dia jadi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak minjem kendangnya buat taruh soalnya? Boleh nggak? Kayak dipakai? Megang jangan gue dong. Adik, boleh geser? Suaranya bagus kan? Jadi dia jangan pakai bawah, kasihan. Karena cinta tidak pakai bawah di atas. Yang di atas lebih nikmat. Kenapa? Karena di atas itu adalah terhormat dan cinta itu terhormat. Kalau jatuh sakit kayak gini, kaget ya? Kayak itu. Jadi kok cowok gabung sama cewek sih, boleh maju sini gak sayang? Yang cowok maju sini. Kamu sini deket-deketan aja. Ayo maju. Alhamdulillah. Lagi, maju lagi. Ini rohesnya aja. Jadi yang gak rohes gak hadir. Masya Allah. Osmosis. Saya akan menemani teman adik-adik saya ini atau anak-anak saya sekitar 2 jam ke depan. Innalillah. Ya, matanya lagi jontor. Iya, lihat aja. Oh salah saya, maaf. Kadang-kadang saya suka salah itu karena efek cinta. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gue juga tertarik balik dulu. Bapak dari SMA SMK kepala sekolah. Bapak benar Rais. Bapak siapa? Bapak Firman yang dimuliakan Allah. Kemudian siapa ini Kak Baim, Kak Yudi, Kak siapa? Ada. Mas berapa di sini? Oh udah alumni, benar kakaknya. Dan anak-anakku serta adik-adikku yang ibu saya ini yang kucing. Kak Baim. Bacanya diftong dong yang kucing. Kak Baim pakai ini aja, nggak apa-apa Kak Baim. Hah? Jangan dibuka, pakai ini aja nggak jalan. Pakai ini. Iya. Bagi yang indah ini, alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu dalam sebuah tempat atau ruangan yang menjadi mulia karena menjadi majelis ilmu. Alhamdulillah. Asik. Jempol ke depan begini, bilang jos. Asik. Cowok kanan, jempol kanan. Asik. Kenalkan, nama saya Tasil Amani dari Desa Rejosari, jauh sekali, tinggal di BSD City. Orangnya jangan ditanya gantengnya gimana, pasti ganteng sekali. Karena itu dari ilahi roti, jangan bukan lagi. Dan aku datang bercinta untuk kalian semua agar kalian juga mencintai. Jadi gitu, jangan mencintai, jangan mencintai gitu aja cepat. Mengapa cinta? Mengapa cinta? Karena cinta merubah racun jadi madu. Mengapa cinta? Karena cinta merubah duri jadi mawar. Mengapa cinta? Karena cinta saya suruh nyanyi. Cinta waktunya nyanyi sekarang bagian saya. Mengapa cinta? Karena cinta mengubah semua yang jelek, yang jahat jadi indah.
Itulah cinta. CIN yang jauh di dekat. Makanya ku tak bisa jauh. Bagaimana? Jauh. Aku tak bisa. Sama-sama. Darimu ku tak bisa lagi jauh. Kalau nggak cinta kamu jauh. Dan cinta yang saya maksud adalah C-nya curahan, I-nya isi, N-nya nurani, T-nya tanpa, A-nya air. Jadi cinta itu curahan hati nurani tanpa aib. Kalau ada yang dekat dengan cewek lalu pengen pegang tangannya, itu aib. Jadi kalau ada cowok yang dekat-dekat sama kamu lalu pengen pegang tangan, maaf, putus. Putuskan saja, nggak pakai takut. Ajak malam mingguan, maaf, saya nggak mau malam mingguan, malam Jumat. Ngapain? Yasin tahlil. Setelah itu makan bareng bersama keluarga, oke? Saya nggak mau lagi anak-anak SMK Pustek ini dia naik motor dua-duaan jam 4 pagi. Jangan bilang buset, orang saya sering lihat. Saya kan suka ngasih pengajian di masjidnya Kak Yuli di Gria Asri. Besok subuh nih, saya lewat BSD Plaza sampingnya lewat. Itu banyak anak muda umur masih pakai celana segini. Berarti masih SMP kan? Ceweknya juga bisa celana segini. Udah sininya bolong, udelnya bolong, dadanya bolong, belakangnya sudah. Itu naik motor pagi-pagi sebelum subuh, ya Allah. Dan ternyata itu anak-anak bukan muslim, tetangga muslim. Dia lupa. Di BSD sepanjang jalan itu di BSD Boulevard, motor ada di pinggir jalan. Jam 8, jam 9, jam 10 malam, mobil motor banyak, tapi orangnya nggak ada. Ternyata di bawah pohon. Anak-anak kecil. Terus nanti malam nih kalau nggak percaya lihat di belakang teras kota. Di belakang teras kota. Halo ya. Itu kan tanah lapang, ada pohon-pohon, sepeda berjajar, kok nggak ada orang yang pada kemana? Kita tengok di gelap-gelapan itu ada pohon-pohon, di bawah pohon, masya Allah. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Anak rohis, anak pustek nggak mau. Cinta, curahan, isi, nurani tanpa aib. Jadi nggak ada aib. Kalau ada cewek datang kepadamu, hai cowok, bilang gini, aku kalau ada ke kamu nyaman deh. Apalagi kalau kepala beda kamu aja, bilang prek. Itu kesempatan nyari-nyari. Dan itu bukan cinta, tapi itu namanya episode. Itu bukan cinta. That is not love, but is birahi. Makanya tadi adik saya pintar banget tadi. Wala taqrabusina, benar Pak? Karena awalnya memandang, melihat ini cantik banget kamu, lalu dirayu, bibir kamu deh seperti bulan belah 3. Salah ya? Harusnya gimana? Bibir kamu, ya Allah, mungil seperti itu nomor padahal ya. Tapi kalau orang demen rasanya cakep. Tubuhnya atletis, ya Allah, sinter, padahal berdua. Tapi kalau malam gelap kan ya. Anak-anak gua ada yang baik. Ini SMP.
Bukan ya. Menengah pertama, menengah kedua ya. Ada menengah ketiga. Kan SMP sekolah menengah pertama, SMK sekolah menengah kedua. Nanti ada lagi SMA lagi sekolah menengah akhir. Ya. Gak ada ya. Baik anak-anakku. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan jodoh itu sudah Allah pasangkan. Jadi please anak-anakku, sekolah-sekolah aja, gak usah yang namanya cinta-cinta. Namanya juga cinta-cinta, tidak beneran. Ini serius deh. Bilangnya apa gitu? Cinta kepadamu. Demi cintaku padamu, ke gunung ku ikut denganmu. Bohong. Demi cintaku padamu, ke laut ku seberangi. Bohong banget. Jadi jangan percaya sama cowok yang kayak gitu. Jangan percaya sama cewek yang begitu. Gak mungkin, Beb, gak mungkin. Itu kebohongan banget. Cinta tidak perlu ikut naik ke atas gunung, capek keles. Cinta itu datang, tak perlu diundang. Karena cinta datang dengan hati. Dan itu datang sesuai dengan permintaan hati. Tahu judul lagu permintaan hati? Nah iya benar, terusin. Kamu tuh penyanyi ya? Penyanyi terpendam, Masya Allah. Maka jangan disini, jadi gendut, dikeluarin aja. Bilang Pak, saya bukan gendut, saya subur. Iya, kalau saya kasih makan. Anak-anak yang baik. Kesolehan adik-adik adalah kebanggaan kedua orang tua. Kira-kira adik ini pengen membela orang tua atau pengen mencelakakan orang tua? Ulangi, pengen membahagiakan orang tua atau mencelakakan orang tua? Membela orang tua atau menghina orang tua? Allah dan malaikat mencatat apapun kata-kata. Ini serius. Maka untuk itu saya akan keluarkan duit. Ada yang mau duit? Kamu paling kenceng kalau bisa duit. Ini besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Apapun yang diberikan, sekecil sebesar pun lebih besar. Karena orang bersyukur selalu melihat besar. Saya mulai dari pertama 5. Siapa yang mau ambil? Saya ngeliatin satu. Siapa yang mau ambil? Lama ya. Saya mau kasih tahu. Tadi kamu dibisikin sama orang ya, ambil dulu gitu ya. Ya kan? Siapa yang mau ambil? Cepat, 1, 2, 3. Sini sekarang. Saya hitung sampai 3 cepat ya. Mau nggak? Mau apa? Yang mau ambil? Yang mau ambil? Gak ada yang mau ambil. Yang mau ambil? Yang mau ambil? Yang mau ambil? Yang mau ambil? Saya kasih tahu sekarang. Betapapun cita-cita tinggi, kalau dia nggak mau bergerak, nyampe nggak? Ini nggak semangat aja nyampe. Ragu-ragu aja dapat. Masih dapat. Cinta adalah anugerah terindah yang Allah berikan pada setiap hambanya. Maka ambil dengan usaha. Dia niat yang kuat, lalu berangkat cari.
Kalau sudah ketemu ambil, inilah jodoh cinta. Ini diam aja, mau nggak tahu? Kalau ngomong doang nyampe apa kagak? Ini mau? Yang baca mau? Dapat nggak? Kenapa? Lo cuma teriak doang. Ngerti maksudnya? Al-harokatu ma'al barokati. Ya, bergerak bersamanya keberkahan. Orang belajar bergerak apa enggak? Kamu tadi nabur bergerak apa enggak? Batin aja, puji dong. Sebelum kamu nyanyi bernasib tadi latihan apa enggak? Berapa kali? Gak mungkin, berkali-kali pasti sebelumnya. Nah, sebelum tampil sekali doang latihan sebelumnya. Berkali-kali kan? Sampai berani seperti ini betul, sampai tabuannya harmonis, plok. Yang seru itu tadi itu tabuhannya ya, luar biasa semangat. Itu cuma gambaran saya. Jadi ada namanya motif and action. Motif itu adalah corak. Motif itu adalah siapa yang tahu motif? Kamu kan belajar motif ekonomi. Apa itu motif? Gambaran, corak, apa motif? Saya kasih tahu, motif itu adalah sesuatu yang hendak atau ingin diwujudkan, ingin dicapai, itu motif. Niat yang kuat bahasa kita ini. Tahu nggak? Ada orang maling, motifnya apa sih? Nah, apa itu maksudnya? Dia mengambil itu kenapa? Itu namanya motif. Jadi alasan yang menyebabkan orang untuk berbuat sesuatu itu namanya motif. Halo? Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Islam namanya niat. Apa sayang? Niat. Apa niat? Niat. Itu tadi duit siapa yang pegang? Iya. Kamu belum tahu apa? Kasih maknya buat negara. 1 bulan cukup. Bener? Cewek yang mau ambil. Nah, kalau masalah cewek yang mau ambil. Dompetnya ada sekada. Yang mau ambil apa? Ini di kantong ini. Makanya tadi saya mau ambil, segera ambil, jangan tell me. Ada orang datang menawarkan kerjaan, walaupun gaji cuma 5 juta, ambil. Ini udah masuk kerja ditawarin 5 juta kagak mau, nggak diambil. Saya kasih tahu, saya motif itu adalah keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Apa saya? Keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Dalam bahasa Islam namanya an-niyah. Apa saya? Atau tadi kan niatnya pengen apa tadi? Pengen membanggakan, membahagiakan dan membuat orang tua bangga atau menjadi membela orang tua. Orang tua minta duit nggak dari kalian? Kalau sekolah suruh apa? Belajar biar apa? Kalau udah pintar buat apa? Kalau udah sukses ngapain? Nah, pegang itu kata-katamu sendiri. Nah, kalau kalian sekolah bolos terus, nyampe cuma di WTC, ganti baju masukin tas, pernah kan saya kayak begitu? Anak-anak sini kalau nggak salah deh. Di ITC, di Carrefour, wah anak pustek tuh. Ganti baju, bawahnya Michael, atasnya kaos panjang, kaos, bajunya di buntel masukin tas. Untung nggak ada Satpol PP. Kalau ada anak ngaku sekolah tapi nggak sampai sekolah, kalau ada anak sekolah tapi nggak sampai belajar di sekolah, kalau sampai ada anak sekolah tapi nggak dapat nilai bagus di sekolah, nyakitin orang tua nggak? Nyakitin apa kagak? Saya
Di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Melihat anak-anaknya nggak belajar, melihat anak-anaknya nggak mau sholat, sakit. Ini serius, Beb. Sebagai orang tua melihat anak-anaknya dipanggil sekolah, tempat undangan, anak bapak ya menjadi perwakilan sekolah, diutus ke sekolah yang lain menjadi olimpiade matematika, boleh ini, kemudian di wisuda nama disebut, anak yang tampil depan ngaji, ya Allah nyes, dipanggil orang tua, Pak, anak bapak tawuran, ketangkap polisi, tolong ke polisi, sakit. Itu adik-adik bukan ngasih cinta, tapi ngasih maaf, kotoran muda. Ngerti nggak maksudnya? Popokin ke mukanya, wah, udah gitu ditampar, diinjak-injak. Anak datang ke orang tua atau orang tua datang ke anak, tapi memberikan kejahatan. Nauzubillahin, nauzubillahin. Mau apa enggak gitu? Adik-adik haus nggak? Saya lebih haus. Adik-adik enak kan duduk begitu? Saya pengen duduk. Di sini nggak ya? Sini tuh, sini kursi sini. Masya Allah. Boleh saya duduk saya? Ini alangkah indahnya kalau pasang AC. Boleh nggak saya nyumbang? Kabelnya. Bersyukurlah udah ada kabel, tinggal beli. Udah sampai copot nih. Cincin cinta. Lihat dong. Ini warnanya apa? Pink. Dan ya Allah seperti lukisan. Cinta melulu, semua hidup karena cinta. Kamu ada karena cinta. Oh iya, gimana ngambilnya ya? Kalau bisa jangan kasih gelasnya dulu, ya nggak ini. Alergi nih, nanti bersin kalau dulu. Saya lanjutkan saya, motif. Alasan kuat untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Dalam bahasa Inggris namanya goal. Apa saya? Misalnya goal angka. Goal. Apa saya? Untuk mencapai goal banyak nggak yang merintangi? Banyak yang merintangi. Coba lihat main bola. Yang dituju apa? Gawang. Untuk masuk gawang gampang apa susah? Gampang kalau sendiri bawa, ini pegang, deket, masuk nggak? Ya, itu nggak ada rintangan. Tapi kalau beneran main, the rule of game, bener-bener dia main ada aturannya, maka jangankan mau masukin nendang, bawa bola aja susah banget. Kenapa? Dihadang oleh 11 orang, 10 menadang, 1 menahan, jadi kiper. Allah Akbar. Jadi ada untuk mencapai tujuan lulus SMP, banyak godaannya. Handphone sekolah, bawa handphone, gurunya ngajar, saya godaan. Ada nggak begitu sini? Ada. Itu cuma contoh. Yang lainnya juga begitu. Pak guru di sini kalau lagi belajar handphone disimpan nggak Pak? Hah? Disimpan bagus. Anak adik-adik dipelopori, simpan sebelum Pak Guru masuk. Teman-teman sekalian, mari handphone kita off-kan dan kita simpan, kita simpan masing-masing. Setuju? Jadi kalau Anda belajar gak sungguh-sungguh menyakiti orang tua, dikasih berangkat ke sekolah, Pak mau berangkat ya, nih 10.000. Ini untuk makan siang dan ongkos pulang pergi. Cukup gak 10.000? Orang tetangga pustek masa gak cukup? Jalan kaki 10.000 gak cukup. Kamu bisa nyari 10.000 gak? Kalau nggak bisa maka hormati orang tua dan belajar sungguh-sungguh. Sholatnya jangan ditinggalin. Kita memahaminya orang tua yang ketika mengambil sekolah orang tuanya dan sebut namanya Nova Asri binti Tasil Amani. Mereka nikah
pertama dengan nilai rata-rata 9,6. Ayo awanyes. Dipanggil Novita Sari binti Tasim Amani. Anaknya adalah narkoba. Ini coba ikut semua ya, jadi biar pada ngantri ya. Ngomong apa tadi? Yang benar apa? Dan kan saya mau gitu kan. Saya ngomong antri kan? Salah benar? Menurut siapa? Salah. Ya kita harus ngantri. Kalau jalan turut-turut ngambil suku namanya apa? Ngantri. Masya Allah, anak-anak yang baik. Motif, kemudian action. Action itu berarti ada gerakan. Mau bergerak, mau belajar. Aku mau pintar, ya belajar. Aku mau jadi anak soleha atau soleh. Ya ngaji, ya sholat ini perbaiki, ya sama orang pasantren terus belajar agama dengan baik lewat rohisnya, undang ustaz, ya pengajian-pengajian, liko-liko kecil-kecil kayak gini nggak masalah. Tapi kan aja kalau buat tadi kita pakai baik, betul? Ini ngaji males, udah maksudnya paling diceramain capek dan pak. Terus ustaz paling besar tua, udah itu batuk-batuk, udah itu jelek. Betul nggak begitu? Gambar ustaz betul, ya nggak terkenal, nggak tahu. Terperangkap, mau foto-foto doang. Anak-anakku yang baik, action. Action itu apa? Do it the best. Apa saya? Do it. Lakukan yang terbaik. Mempersembahkan yang terbaik. Aku jadi anak baik, aku berikan yang terbaik. Halo? Oke. Maka cinta adalah bagian dari motif and action. Mengapa orang menikah? Karena ada motif and action. Motifnya apa? Aku ingin punya hidup lebih bahagia, lebih enak, lebih nyaman kalau ada bersama. Karena seorang laki-laki yang sukses, di sampingnya ada laki-laki, ada wanita yang sukses, ada wanita yang baik. Seorang laki-laki yang hancur, di sampingnya ada wanita yang hancur. Kalau laki-laki pagi malam pulang pagi, habis duit. Kalau ada perempuan yang berangkat malam pulang pagi, duitnya banyak. Paham maksudnya? Ada seorang suami yang sukses, di sampingnya pasti ada wanita yang baik, betul? Ada laki-laki yang hancur, suami yang hancur, pasti juga ada wanita di sampingnya. Ini bukan istrinya. Betul? Ya nggak tahu siapa. Anak pelajar yang sukses dan yang bagus karena ada orang tua yang baik. Tapi kalau ada anak hancur, biasanya teman-temannya hancur. Datangnya bukan tempat yang bagus. Halo? Makanya Kak Karim tadi, Kak Yuli dan Kak Baim menawarkan cinta untuk hadir dalam naungan cinta. Karena kata Rasulullah ada 7 yang pada hari kiamat akan mendapat naungan cinta Allah. Salah satunya adalah sejak muda tekun beribadah. Yang kedua hatinya terpaut dengan masjid. 2 miliki anak-anak muda. Dan kalian adalah anak muda. Kalian hebat. Kalau orang tua ke masjid, orang tua senang ngaji, ya waktunya. Kenapa? Karena mereka sudah dekat dengan kubur. Wajahnya sudah mulai kendur, matanya mulai ngelamur, ubahnya bertabur, makanannya susah, makannya bubur, jalannya juga mulai kendur, kemana-mana harus dipapah. Kalau nggak dipapah nanti masuk sumur.
Sebentar lagi dia masuk alam kubur. Makan yang gak kuat makan semur. Udah gak kuat gigi udah hancur. Karena giginya sudah hancur. Adik-adik yang baik, kalau orang tua tekun ibadah, tekun amal soleh, pantas kenapa sudah dengan kematian. Nah kalau kalian, Allah mencintai orang tua ibadah, tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang tekun ibadah. Ulangi, Allah mencintai orang tua yang tekun ibadah, tapi Allah lebih mencintai, ada lebih mencintai kalau itu anak-anak. Maka dua khusus untuk anak muda yang mendapat naungan pada hari, bahkan tiga yang mendapat naungan pada hari kiamat, naungan cintanya Allah. Aman, panas, rasa dingin, matahari dekat jauh rasanya, orang tenggelam dengan keringatnya, aman. Siapa mereka? Dan 7, tapi 3 yang sebutkan. Yang pertama, sejak muda tekun ibadah. Alhamdulillah. Asik. Ih, kurang cemut. Asik. Yang kedua, yang hatinya ada cinta kepada masjid, bergantung dengan masjid. Jadi jangan jauh-jauh masjid. Kayak saya di Primus, pria musola, pria untuk masjid. Jadi setiap hari ke masjid 5 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Yang ketiga, yang kalau ada seorang laki perempuan berdua-duaan, lalu salah satunya membujuk, Mas, nggak ada orang mau aku untukmu. Lalu dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah, lalu kabur meninggalkan wanita itu, atau wanita meninggalkan laki-laki itu. Itulah yang pada hari ini mendapatkan naungan Allah. Alhamdulillah. Masih apa kan? Enggak adik-adik, tanda kawan sholat. Setiap adik-adik berbuat baik, sholat 5 waktu dalam kebaikan itu setiap kali mengirim pahala untuk orang tua. Setiap kali berbuat jahat mengirim dosa Allah orang tua. Mana yang Anda kirim? Bahkan anak-anak nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah. Ya Allah, fi aina ummi wa abi. Ya Allah, di mana ibuku dan bapakku? Kok di surga nggak ada? Allah bilang fitnah. Dalam neraka. Allahu Akbar. Lalu Allah perintahkan, wahai fulan, khudh, ambil, angkat, yarfa, angkat mereka, angkat dia. Dan anak itu mengambil kedua orang ke dalam neraka. Ayah naik, ibu naik, masya Allah, alhamdulillah. Nanti kamu yang jorokin ke neraka, apa yang angkatin neraka ke dalam surga? Kalau bisa dari awal masuk surga, alhamdulillah. Berkat doa-doa anak-anak yang soleh, yang solehah seperti ini, ya Allah, alhamdulillah. Kalau saya lainnya belakang, saya mau benar. Karena saya lari duluan, ya udah nggak usah. Biarlah kamu yang lain saja. Oke? Dan kamu jangan suka-suka sama dia. Nanti kalau sudah mahasiswa saja, semester 8 baru cari. Oke? Nanti kan maksudnya. Sekarang itu bukan cinta. Nanti akan merasakan cinta itu kalau sudah seperti Kak Baik, Kak Yuli, ya sudah lulus jadi sarjana. Udah sarjana itu walaupun gede. Enggak, sama dengan saya. Cuma beda buat doang. Kalau saya 60, Kak Yuli 40. Cuma 20 kilo lebihnya saya. Subhanallah. Umur gak jauh. Anak saya sudah kuliah di Unpad. Saya bangga nih cerita baik, boleh? Anak saya 3 perempuan semua. Yang pertama lulusan Fikri Serang. Tidak the best, tidak terbaik, tapi buat Tuhan kenapa? Begitu dia lulus Nurul Fikri, ikut apa namanya itu undangan SNMPTN tanpa ujian, masuk. Alhamdulillah, saya bahagia dan bangga anak dalam pengertian gak sia-sia kawan.
aku sekolahkan di situ. Kalau TV boarding school di Serang. Yang kedua sekarang di Darunajah boarding school di Pulau Jambi, Jakarta Selatan. Yang ketiga perempuan juga SMP kelas 2 itu di Darul Tauhid Bandung. Tiga-tiganya nggak di rumah. Jadi aku yang pengantin baru terus. Because of you. Pokoknya udah kalau cinta itu indah terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Asik. Nadanya ikutin asik. Nah gitu. Kan sholat juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan nadanya ikut kan? Kalau gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikut nadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini contoh orang tua mempengaruhi anaknya. Anak-anak tergantung orang tuanya, murid tergantung gurunya, jamaah tergantung ustadznya. Betul? Sholat dibentuk dengan suara imam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sejak bismillah sampai Allah itu terbawa. Lagunya tinggi banget. Kayak tadi ngaji bagus saya senang. Nada yang bagus ya. Nada Arab sekarang. Contoh ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti jamaah terbawa. Pasti terbawa. Tapi kalau kakek-kakek yang jadi imam dan kita pergi palsu pas kalau boring, ini kita lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas begitu tuh katakan huruf D. Waladdallin. Kayak gitu. Waladdallin. Waladdallin. Suasana hati terbentuk dari siapa yang membawa. Maka adik-adik, motif and action tadi adalah cinta. Untuk mendapatkan yang terbaik, mesti motifnya motif cinta. Sekolahlah karena cinta kepada Allah. Halo. Belajarlah karena cinta kepada Allah. Halo. Jadilah anak karena cinta. Halo. Dimanapun tebarkan cinta. Halo. Maka semua yang terjadi indah. Alhamdulillah. Sih. Aduh, terima kasih yang memberikan kayak ini. Saya doakan segera rezeki, segera dapat jodoh, rezekinya melimpah ruah. Adik-adik berdiri, silakan. Nah, ya kita sebelahnya apa? Anak-anakku, saya ingin membuat adik-adik saya kasih hadiah. Lihat sini, hatinya berlembut, biar tenang. Jadi ini sekarang saya kasih pertanyaan ya. 15 menit saya ajak untuk sesi, namanya adalah sesi
pemulihan. Mau? Oke, sekarang semua tangan kosong. Semua tangan kosong. Letakkan di paha masing-masing. Duduk yang paling enak. Ya, semuanya yang serius karena Allah, karena ini adalah bagian dari upaya menjadikan hati semakin lembut, semakin bisa dekat dan merasakan keindahan cinta. Karena cinta itu sudah ada, harus diciptakan, usahakan agar kita bisa mencintai anak-anak yang baik. Kalau saya bilang adik-adik atau anak-anak adalah kalian semua, tanpa kecuali. Kalau kakak-kakak berarti yang dari kakak. Adik-adik, mulai sekarang dengan Bismillahirrahmanirrahim, lihat saya terus. Perhatikan saya. Abaikan semua suara di luar sana. Suara apapun yang terdengar membuat nyaman, relax saja. Tetapi yang didengar hanya suara saya. Ikuti suara saya. Terus. Kalau saya bilang tarik nafas, itu kalau saya hembuskan lewat mulut pelan-pelan, jangan terdengar. Boleh jangan bikin kalau terdengar pelan-pelan sehingga terasa dikeluarkan. Tapi kalau narik boleh ada bunyi. Boleh. Tapi kalau membuang nggak boleh bunyi. Sehingga terasa seluruh tubuh sangat nyaman, stabil, sangat santai. Setelah itu ikuti semua kata-kata saya. Mulai hitungan ketiga, mendengar suara apapun di luar sana, abaikan, membuat tambah nyaman, relax saja. Mendengar suara kamera, orang foto, abaikan dan membuat tambah nyaman, relax saja. Hanya suara saya yang diikuti. Sudah kenali suara saya, kenali suara saya, dan ikuti gerakan dengan saya, perintah saya. Mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita mulai. Pertama baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik niatkan hati ingin membuat hati pikiran tenang. Ya, niatkan itu. Ya Allah, jadikan hati pikiranku tenang. Karena sesi inilah sesi pemulihan hati. Yang galau, yang kacau, yang risau akan Allah buang dengan kekuatan cinta. Oke, niatkan hati sekarang. Bagus. Tarik nafas yang panjang lewat hidung. Hembus lewat mulut. Santai. Tarik nafas lewat hidung. Dan rasakan seluruh tubuh mulai bersih. Hembus lewat mulut pelan-pelan. Dan rasakan dari kepala, leher, tangan, pundak, terus ke bawah sampai kaki, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Tarik nafas lagi yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan adik masing-masing merasakan tidak orang lain. Jangan main-main. Dan nafas lagi yang panjang lagi. Hembuskan pelan-pelan dan rasakan kehadiran Allah, jamaah Allah, rahmat Allah. Rasakan nikmat, tenang, cool, santai. Dan malam mata mulai terasa berat, mulai terasa berat. Tarik nafas lagi yang panjang lewat hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan dan rasakan seluruh tubuh terasa enak, nyaman, santai dan damai. Baik. Setiap saya menghitung angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, buka mata. Dan setiap saya menghitung genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, tutup matanya. Hanya mendengarkan suara saya, bukan suara yang lain. Hanya perhatian sama saya, bukan yang lain. Fokus, khusyuk, khudu.
Setiap saya menghitung angka ganjil, buka mata. 1, 3, 5 dan seterusnya, buka mata. Dan setiap kali saya menghitung genap, 2, 4 dan seterusnya, tutup mata. Kita mulai sekarang. Keadaan masih sama. Ada yang sudah mulai relax, enak, santai, tenang. Sekarang saya akan mulai menghitung. Siap-siap. 1, buka mata. 2, tutup mata. Rasakan kenikmatan, keindahan yang luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 3, 4, 5. Yang ganjil buka mata, yang genap tutup mata. 5, 6. Adik-adik semua mulai merasa di sekitar mata seperti ada daya yang melekatkan sehingga matanya berat. Dengan izin Allah, matanya berat. Begitu hitungan nanti angka ganjil berikutnya 7 dan seterusnya mulai sangat berat, makin berat membukanya. Dan kalau sudah semakin berat, maka masuki alam tidur yang dalam, yang enak, yang nikmat, yang dahsyat. 7 mulai sangat berat, malas, berat sekali. 8, nikmat, tergantung, tentu Allah mengizinkan ini terjadi di mana Dia membuat hati semakin tenang, damai. 9, semakin berat membuka mata, semakin berat, semakin berat. 10, rasa nyaman, enak. Dan nanti pada hitungan ke-12, kemudian 14 dan 16 masuk ke dalam tidur yang enak, yang dalam, yang nyaman. 9, mulai malas, sangat malas, berat kamu, ngantuk. 10, 11, sangat berat, dibuka matanya malas sekali, berat sekali. 12, 13, sangat berat. Dan kalau sudah ngantuk, 14, masuk ke hatinya saja. Dan sudah ngantuk, masuk ke hatinya saja. 15, 16, jangan sanggup, masuki ambil. 16, hidup. 17, jangan sanggup, masuki ambil ke dalam. 18, tidur, 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 jaga keseimbangan, tidur, jaga keseimbangan. 19, sudah tak sanggup lagi membuka mata, udah berat sekali,
kembali. 20. Dan akan saya hitung dari 10 sampai 1 mundur. Setiap hitungan membuat semakin rileks, semakin santai, semakin tenang, dan membuat yang sudah tidur makin lelap, makin dalam. Yang belum berusaha fokus satu arah, Allah, Allah, Allah. Lalu dalam hati pikirannya ngomong, ya Allah mudahkan aku urusanku dan tidurkan aku dalam keadaan yang sangat baik. Semakin fokus semakin mudah untuk mengurus semua urusan. Semakin mudah belajar, semakin mudah untuk konsentrasi berbuat baik. Semakin bisa fokus. Dan sekarang latihan adik-adik makin fokus dan hati makin bagus. Baik. Saya akan hitung 10 sampai 1 mundur. Setiap itu membuat semakin rileks, semakin santai, semakin tenang, dan semakin dalam tidurnya. Yang sudah tidur, yang belum masuki begitu nanti sangat mengantuk, masuki alam tidur yang dalam biar bisa ikut suasana yang lain. 10. Kini seluruh kepalanya terasa rileks, santai, tenang. 9. Lehernya terasa sangat rileks, santai sehingga menopang kepala sangat lemas dan kepalanya pun ambruk ke depan atau ke samping, tetap dijaga keseimbangan. 8. Pundak, punggung dan tangan-tangannya tenang, rileks, lemas. Tangannya sekarang sangat lemas, sangat lemas. Tidur. 6. Dada dan seluruh isi dada kiri dan kanan sangat rileks, rasanya sangat tenang, enak, nyaman di hatinya, sangat nyaman, terang benderang, terasa enak. Lemas sekali, jatuh lunglai dan jatuh blok seluruh tubuhnya. Untuk orang saya sentuh berwarna baju jaketnya biru, tangan saya sentuhkan lunglai dan ambruk karena Allah. Atau tidak ambruk, bagus, kuat. Sekarang lemas tangannya, lunglai tangannya, bagus. 5. Perut dan seluruh isi perutnya tenang, rileks, santai. 3. Paha, lutut, betis dan seluruh kaki-kakinya dalam keadaan sangat rileks, sangat santai, sangat tenang, enak, nyaman. 2. 1. Rasakan dari kini ada sentuhan cinta datang dari Allah, Rasulullah dan orang tua serta guru dan kawan lain. Dan sekarang dengarkan kata-kata saya. Untuk orang saya sentuh, duduk yang normal biar gak kena orang saya. Bagus. Saya hitung cepat 10 sampai 1 mundur. Yang belum masuk dalam tidur masuki pada hitungan ketiga. Hitungan 2 makin dalam, 1 kemudian makin dalam. Akan saya hitung lagi secara cepat 10 sampai 1 mundur. Setelah hitungan makin rileks, makin santai, makin tenang. Dan pada yang ada yang belum tidur, pada hitungan ketiga masuki alam tidur yang dalam. 2 semakin dalam dan 1 dalam sekali dan nikmat seperti yang lain. Kita mulai 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4. Siap-siap yang belum tidur masuk yang dalam. 3, masuk yang dalam.
dua makin dalam, dan satu semakin dalam terlibat pada sebelumnya. Bagus sekali adik-adik semuanya, hebat, luar biasa, fokus, mantap. Ini akan menunjukkan ke depan adik-adik akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa hebat dan lebih baik semua dari yang ada sekolah ini. Maka sekarang dengarkan, setelah angka 3 akan saya sugesti kalian semuanya. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik, dan masukkan dalam pikiran bawah sadar. Lalu kelak akan mempengaruhi, mulai hari ini mempengaruhi seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan adik-adik semuanya. Siap-siap, 1, 2, 3. Anak-anakku, adik-adikku semuanya di SMP dan SMK Pustek yang Allah muliakan. Mulai sekarang makin yakin kepada Allah dengan syukur, sabar, ikhlas, tawakal. Yang kedua, ingat, adik-adik adalah hamba Allah, maka beribadahlah kepadanya. Yang kedua, adik-adik adalah anak dari kedua orang tua, maka berbaktilah kepadanya. Adik-adik adalah siswa-siswi, pelajar, maka belajarlah dengan baik, hormati guru-guru. Yang keempat, adik-adik sebagai anggota masyarakat, maka pedulilah di masyarakat, di jalan, pedulilah. Dan mulai sekarang hati adik-adik tentram, tenang, damai. Begitu buka mata nanti sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat badannya, lebih segar, lebih semangat dari yang sebelumnya, dan makin kuat, makin semangat belajar, lebih semangat dari yang lain mulai sekarang dan seterusnya. Yang laki-laki sholatnya mulai hari ini di masjid, di musola, di sekolah ada musola, luar sekolah ada masjid, di mana-mana masjid. Setiap 5 waktu sholat ke masjid, adik-adik semuanya, yang laki-laki, yang perempuan ke masjid bagus. Rasulullah bersabda, jika ada perempuan ke masjid jangan larang, artinya juga boleh jadi anjurkan. Mulai sekarang bantu orang tua, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua dengan prestasi ibadah, prestasi sekolah, dan prestasi amal soleh dan akhlak yang mulia. Oke, setelah hitungan ketiga buka mata, setelah buka mata sehat, segar, bugar, walafiat, dan adik-adik semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah, baik pikirannya, baik ucapannya, baik perilakunya, dan jadi contoh di sekolah ini, di sekolah, di luar sekolah, di rumah, di masyarakat, menjadi contoh aktivis masjid dan menjadi anak-anak yang baik perilakunya, ucapan, dan perbuatannya. Setelah buka mata, sehat, segar, bugar, lebih semangat dari sebelumnya. Bagus sekali. Dan begitu saya perintahkan tidur, maka tidur lagi yang lebih dalam dari sekarang. Setelah hitungan ketiga, akan saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga buka mata. Setelah buka mata, sehat, segar, bugar, fresh, lebih semangat dari sebelumnya, dan masukkan semua sugesti tadi. Dan begitu saya bilang tidur, maka tidur lagi yang dalam, lebih dalam dari sekarang. Akan saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga buka mata. Setelah buka mata, sehat, segar, bugar, tenang, fresh, hatinya makin tenang, jiwanya makin tenang, pikirannya makin tenang, galau risau hilang. Dan saya akan perintahkan tidur, maka adik-adik tidur lagi yang dalam sekali lagi, tidur yang dalam sekali lagi. Siap-siap, 1, sehat, segar, bugar. 2, siap-siap, lebih siap lagi untuk sehat, segar, bugar, fresh, enak hati jiwanya. Dan 3, buka matanya. Adik-adik sekarang sehat, segar, bugar, luar biasa. Tidur. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih nyenyak, lebih enak. Dan adik-adik semua menjadi anak-anak hebat, luar biasa. Hitungan ketiga buka mata, setelah buka mata, sehat, segar, bugar, lebih semangat dari sebelumnya, dan menjadi anak-anak pelopor di sekolah ini, di jalan, dimanapun, menjadi anak-anak yang baik, yang solehah,
yang soleh. Hitungan ketiga, buka mata, satu mata sehat, segera buka. Dan nanti yang saya sentuh nanti maju ke depan. Setelah saya bilang maju, mau maju ke depannya. Untuk orang yang saya sentuh nanti maju ke depan, temui saya. Akan saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, buka mata, setelah buka mata sehat, segera buka, tenang hatinya, pikiran jiwanya lebih semangat dari sebelumnya. Dan untuk orang saya sentuh, saya panggil ke depan, nanti ke depan. 1, 2, siap-siap buka mata dan sehat, segera buka, lebih enak, lebih tenang, lebih fresh, lebih baik, dan hatinya nyaman, tentram, damai, semua galau, risau, pas. 3, buka matanya. Dek, sini. Lihat ya. Kenapa sakit? Duduk dulu. Lurusin dulu begini. Lihat, pinjam tangannya. Pinjam tangannya. Tidur. Dia ada besar. Sakit ya? Siapa namanya? Tidur. Duduk yang bagus. 1, 2, 3. Duduk yang duduk. Lurusin kakinya, sekarang kakinya. Saya sentuh. Lurusin kaki kiri, lurusin kaki. Hitungan ketiga, kakinya enak, lurus, berdiri dengan nyaman. Hitungan ketiga, berdiri dengan enak dan kaki juga enak. Setelah saya sentuh, seluruh tubuhnya enak, kakinya enak dan enak. Semakin. 1, 2, 3, enak. Sekarang berdiri, 1, 2, 3, berdiri. Berdiri, enak, kuat, hebat. Temui saya di sini. Benar ke depan. Bagus. Jangan jatuh. Jangan jatuh, kuatin. Yang sakit yang mana? Yang kanan. Berdiri yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Enak saya. Kenalan dong namanya saya. Tidur. Devi. Siapa namanya? Tidur. Jangan jatuh. Lebih jauh. Jangan jatuh. Tahu. Devi, bukan sedikit dari mata. 1, 2, 3 dari matanya. Bagus. Buka mata, tutup, tarik nafas, buka matanya, tangan saya ke atas, buka mata, tutup, buka, tutup, buka, tidur. Devi, pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Sukses di bidang apa? Bidang Sebutin. agama. Yang agama, mau jadi apa di agamanya? Mendakwah, guru, menteri. Wah, amin kan semuanya? Amin. Kita tunggu 5, 6 tahun Devi akan jadi seorang dai. Amin. Devi, hitungan ketiga, jalan biasa, enak. 1, 2, 3, jalan enak, nggak jatuh. Oke, bagus. Hitungan ketiga, bangun dan berdiri. 1, 2, 3. Sini. Sakit, panas ya, tapi adem ya karena cinta ya. Dan namanya siapa? Anjas. Anjas berapa?
Kelas 1 apa? 71. Andes tinggal di mana? Iya. Oh. Sini motor pada mau naik apa? Naik motor. Wes hebat. Hati-hati ya pakai helm karena kamu belum boleh bawa motor nanti ketangkap polisi. Mulai ya. Kamu pengen jadi apa ngomong? Apa yang kamu ngomong itu jadi apa? Pengusaha? Iya. Pengusaha apa? Properti. Terus, amin kan? Amin. Anjas. Insya Allah jadi ya. Kamu jangan nangis dong, itu kan nangis. Masih ngantuk ya? Udah iklan ketiga buat yang lebar. 1, 2, 3. Coba alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk ya. Oke. Gimana rasanya? Enak gak di hatinya? Lebih semangat? Mana suaranya? Enak? Lebih semangat? Alhamdulillah. Yang pura-pura dapat juga, cuman nggak lebih baik daripada yang serius. Ada yang pura-pura merem, ada yang itu kalau itu nggak fokus, pikirannya kemana-mana, pengen tahu gue mau diapain sih, itu nggak masuk. Sugesti itu masuk hanya orang yang nurut, orang yang taat, orang yang baik, orang yang lurus hatinya, maka mendapatkan. Kamu dapat nggak? Apa yang dapat coba? Kasih tahu. Dapat enak nggak? Dapat apa? Kasih tahu. Setelah saya terapi tadi dapat apa? Apa yang kamu rasakan? Nyaman, enak atau apa? Jawab yang Nyaman. apanya nyaman? Bagus. Kalau kamu? Nyaman. Kamu? Nyaman. Yakin? Tadi nggak pura-pura? Ya, asli ya. Adik-adik sudah tidur semua itu beneran atau tidak enggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, semuanya ambruk sono semua gitu. Saling menumpang. Oke, yang cowok gimana? Ada perasaan enak nggak? Terus semangat ya hidup sekarang. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai sini dulu untuk sementara. Jam 11 Kak Yuli. Sampai jam berapa saya? Jam 11 kan? Jadi nggak ada pertanyaan ya, adik-adik? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi intinya satu, bahwa cinta mengubah semua yang apapun menjadi indah. Kuncinya itu. Cinta menjadikan dekat. Cinta orang tua menjadikan dekat orang tua. Cinta Allah mendekat dengan Allah. Cinta dengan saudara mendekat dengan saudara. Maka nggak ada orang yang mencintai seseorang mencelakainya. Jadi kalau laki-laki mencintai tidak ingin celakainya, tidak ingin mengambil hak-haknya, hak Anda nggak akan diambil, nggak akan rusak, dan tetap dia menjaga kesucian adik-adik perempuan. Jadi kalau laki-laki yang sudah mengajak ini itu belum menikah, itu bukan cinta, nafsu. Ya, oke, terima kasih. Boleh catat nomor handphone, nanti minta tanya. Mau nanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu dari kelas 10. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana cara remaja tidak berbuat zina maksiat dan caranya menghindari perbuatan tersebut? Jadi caranya menghindari, ya jauh gitu. Jauh ya. Caranya bagaimana? Kuatkan iman, takutlah kepada Allah, takut neraka, takut siksa neraka, maka akan jodoh. Ingat satu perempuan adalah siapa? Kak nenekmu, terus siapa lagi? Ibumu, terus siapa lagi? Adik-adikmu, bibimu. Kalau kamu ingat itu enggak kan? Perempuan juga begitu. Siapa laki-laki itu? Bapakmu, kakekmu, adik laki-lakimu, pamanmu. Maka tidak ada. Pertama, kuatkan iman. Yang kedua, takut akan ancaman neraka. Yang kedua, itu mendolimi orang lain. Bayangkan mendolimi wanita itu atau laki-laki itu, keluarganya, keluarga dia, Masya Allah. Betul? Semuanya rusak gara-gara. Maka mohon, yang ketiganya mohon pada Allah dari jauhkan dari perbuatan itu. Dan yang keempat,
tawakal kepada Allah, serahkan pada Allah semua urusan agar Allah jaga. Salah satu doanya, ya Allah, ya Allah, ya Hafid, ya Allah, ya Mani, ya Allah yang maha menjaga, dan ya Allah yang maha mencegah. Cegahlah hambamu dari perbuatan keji, jahat, maksiat, termasuk itu. Ya. Tapi bagaimana cara remaja enggak kenal dosa? Cara menghindari. Nah, kamu kasih tahu bahwa itu dosa besar. Tadi ceramah bagus sedikit, tapi singkat itu intinya jangan berdekati. Ya, kalau udah dekat susah menjauhnya. Kalau ada berdua-dua, yang ketiga adalah syaitan. Maka dakwah itu ngaji. Enggak mungkin di pengajian laki-laki perempuan walaupun ngumpul di dalam masjid berbuat kayak gitu. Enggak mungkin. Maka salah satunya adalah adik-adikku yang baik, selain ingat bahwa perempuan itu adalah ibu, kakak, bibi, nenek sendiri, bayangkan itu. Yang kedua, takutlah ancaman neraka. Yang ketiga, menghancurkan orang lain, dan seterusnya. Dan yang keempatnya adalah dekati tempat-tempat yang baik, ngumpul sama orang-orang baik, senang berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Insya Allah akan berindah. Lalu gimana Pak kalau ngasih orang tahu? Cukup kasih tahu, ada pun resikonya segala macam. Nanti dia akan dia mau apa enggak itu urusan dia. Yang penting kewajiban kita mendakwahi. Salah satunya adalah go to school seperti ini, ya. Karir go to school. Karir menuju sekolah. Nah kalau bisa ini ribuan orang, cakep banget ya. Nanti suatu saat Pak Guru bisa ada yang pengajian di sini di halaman Maulid, nanti bisa undang saya. Insya Allah seru nanti ya. Yang mengenai yang lainnya nanti urus belakangan ya. Sound yang bagus, yang adem, Insya Allah. Kalau mau adem nggak usah pakai tenda, nggak usah bayar tenda, gampang nyewa sound saja. Adalah mulai 7:30 ya sampai 7:30 atau jam 8. SMP 1 Tangsel sering mengundang saya itu pagi, ya itu dari jam 7:30 sampai jam 8 selesai. Jadi begitu matahari udah naik udah tuntas, jadi nggak panas, jadi nggak perlu nyewa tenda. Terus SMP yang di mana itu di daerah Pondok Aren, Pak Sadri juga undang saya kalau pagi sekali. Jadi mereka masuk langsung bawa ke lapangan pengajian, nggak usah banyak sambutan, nggak usah banyak acara, pengajian saja karena macam-macam itu menghabiskan waktu lelah. Apalagi kalau dari jam 8 sampai jam 11 acara sambutan ABCD 5 sambutan, kemudian Marawis 3 macam, 6 lagu dan setengah jam. Cukup satu pembukaan saja. Kemudian sambutan satu kepala sekolah mewakili satu OSIS, satu kepala sekolah cukup. Kemudian ceramah yang banyak. Cari ustadz yang menggairahkan, yang disenangi anak-anak, yang motivatif, yang edukatif, begitu. Insya Allah rame dan pulang. Nggak usah pulang langsung masuk sekolah. Jam kedua atau jam ketiga. Jam pertama adalah ngaji, dan jam kedua atau jam ketiga belajar seperti biasa. Masya Allah, luar biasa. Nggak perlu kasih naik, nggak usah kasih makan minum, habisin dana, ya. Pengajian itu simpel. Yang bikin habis duit itu adalah konsumsi. Penda sama sound system. Sekarang dari sound system saja. Anak-anak semua orang masing-masing ya. Ini beneran mudah, simpel. Jadi nggak usah acara khusus. Dia cukup pagi. Itu di SMP Serpong, di SMP 17, di SMP 15, yang di sini. Masya Allah. Kalau ada pagi enak banget. Saya datang jam 6, udah jam 1 sudah nyampe situ. Ceramah jam 7:30 sampai 7:30 selesai. Masuk sekolah. Keren, 1 jam saja mata pelajaran pertama itu untuk pengajian. Cakep kan? Alhamdulillah. Asik. Udah, ada nanya perempuan nggak ada? Alhamdulillah. Sudah bebas semua. Iya. Kak Juli, saya kembalikan kepada tadi yang nanya. Hah? Ada? Oke. Anak-anakku, kalau saya berkesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wa at-taqwa, ketakwaan, wal ghina, kekayaan. Ya Allah,
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakatan wa 'amalan taqabbalan. Ya Allah, kami semua pada ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, banyak hal berkah serta amal yang mulia. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang sholihin dan sholihah,